Ya, oke. Tahapan ketiga, langkah ketiga kita setelah kita mengundang adalah kita kenalkan produknya atau bisnisnya ke prospek kita sesuai dengan yang kita bahas tadi. Kalau misalkan dia mengeluh soal penyakit, pernah udah berobat kemana-mana, ya kita cerita soal produk. Ya, tapi kalau misalkan soal bisnis nih, ini saya ceritakan yang soal bisnisnya. Ya, ceritakan kisah kita sendiri. Berupa apa? Latar belakang kita apa? Hal kita yang benci dari latar belakang kita apa sih? Gimana HDI itu akhirnya hadir membantu kita? Ya, serta apa hasil yang sudah kita peroleh di HDI, kalau sudah bagus, kalau belum, misalkan kita baru start bisnis ini, apa perasaan yang Anda tentang masa depan Anda di HDI? Contoh, ini adalah pembuka kita supaya orang tuh mau dengerin kita cerita, rekan-rekan. Supaya orang tuh mau dengerin kita cerita. Ya, misalkan, bro, tahu sendiri kan, gue udah sekian lama nih berbisnis. Ya, setiap bulan, aduh ribet banget tuh soal SDM. Sumber daya manusia tuh ya, aduh ampun deh yang kerja dah ya, karyawan lu tahu sendiri yang ngatur karyawan seperti apa. Lagi banyak kerjaan, banyak tingkahnya mereka. Lagi nggak ada kerjaan, menghibah-hibah minta kerjaan. Tahu kan, puyeng tahu ngurusin-ngurusin begitu. Gue bersyukur loh, akhirnya gue ketemu satu buah bisnis. Yang hari ini, dengan bisnis ini, membuat gue tuh nggak usah terlalu pusing soal karyawan. Apalagi soal THR-an, nggak perlu kasih THR. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan THR-nya sendiri. Seperti itu ya? Iya. Dan lumayan banget ya, selama 6 bulan terakhir, gue jalani bisnisnya, udah lumayan lah. Memang belum spesial banget hasilnya, belum sebesar bisnis gue yang sebelumnya, yang udah gue rintis puluhan tahun. Ini kan baru 6 bulan gue rintis. Tapi trennya positif banget, naik terus nih. Seperti itu ya, bisnisnya apa sih? Loh, emang lu punya waktu sekarang untuk dengerin bisnisnya? Ya ada lah kalau gitu. Oke, ya sini ya. Nah, baru kita keluarkan press tool kita, presentation tools yang isinya business opportunity sharing untuk kita presentasikan ini. Oke, gimana cara melakukan presentasi yang baik? Ya, Anda kuasai presentasi standar yang kita ajarkan. Meskipun nantinya saat Anda praktek one on one, satu dengan satu, Anda mungkin nggak semua Anda komplit ceritakan, mungkin nggak semua. Oke, mungkin ada sebagian yang cuma sekilas, setelah itu Anda lompat ke bagian mana. It's okay. Tapi itu setelah menguasai. Sebelum menguasainya, harus komplit pelajarinya. Oke ya, supaya apa? Supaya hasil Anda bisa maksimal setelah itu. Nah, untuk menambah jam terbang, untuk menambah saat Anda presentasi itu tingkat closing Anda bisa lebih tinggi. Ya, lakukan terus presentasinya. Dengan demikian, ya, Anda nanti bisa, ayo aku mau dong ikutan jadi presenter, mau bawa ke presentasi. Karena saat kita menjadi presenter, kita juga lamar diri, mengajukan diri kita menjadi trainer, jam terbang kita naik. Orang yang jam terbangnya banyak otomatis akan lebih jago membawakan sesi. Gitu ya. Oke. Itu nomor 3. Nomor 4 berikutnya, kita tindak lanjuti prospek kita. Apa ini maksud dengan tindak lanjut? Gampang ya, intinya adalah lakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Lakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Maksudnya apa? Misal kita telepon, yang tadi ya, kita bilang saya akan kirimkan videonya ya, nanti jam 5. Kirimkan videonya saat jam 5. Itu follow up sudah. Oke? Kita bilang, Rabu malam ya saya telepon. Rabu malam kita telepon. Itu follow up. Oke, sip ya. Tapi jangan lupa siapkan bahan untuk tindak lanjut berikutnya. Begitu misalkan ini contoh setelah kita telepon, dia janji Rabu malam bisa ditelepon dan sudah nonton ya. Kalau ternyata dia belum nonton atau dia belum baca artikel yang kita kirim atau majalah, atau misalkan sudah kita undang ternyata dia nggak datang, kita jawab, tetap kita telepon. Oh iya nggak apa-apa, saya ngerti pasti sibuk banget ya sampai lupa. Kalau itu gini, kapan waktunya, kapan pastinya kamu bisa nonton, kapan pastinya kamu bisa baca. Kapan pastinya kamu bisa ikut lagi untuk sesinya? Ini kita tanyakan. Oke, kalau dia sudah melakukan, kita tanya secara spesifik, harus spesifik. Oke. Udah nonton videonya ya? Oh, good. Bagian mana nih dari video atau bagian mana nih dari majalah itu atau bagian mana nih dari presentasi itu yang paling menarik? Oh, itu tuh pembahasan soal bahwa kita tuh harus berjaga-jaga atau pembahasan soal dunia bisnis sudah berubah, bener juga ya. Maka start bisnis lah, fokuslah. Kalau dia jawab bagian bisnis, fokus bisnis yang kita ceritakan. Kalau dia fokus tentang produknya, iya,
aku tertarik tuh sama produknya. Soalnya produknya tuh madu ya. Dan ternyata madu itu nggak cuma satu ya. Ada propolis atau apa gitu ya. Betul, betul, betul. Langsung kita presentasi, start itu dari produk. Langsung kita sharingkan soal produknya dulu. Jelas ya? Dan follow up ini, ingat baik-baik, statistik menunjukkan butuh 4-6 kali penjelasan. Sampai akhirnya tuh orang mau bergabung. Jadi kalau misalkan baru 1 kali, orangnya belum mau dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 3 bulan lagi kita kontak. Tetap bina hubungan, teman tetap teman, saudara tetap saudara. Ada artikel yang menarik sehubungan pekerjaannya kita kirimkan. Ada hal-hal yang menarik sesuai dengan hobinya, kita ketemu artikelnya, kita kirimkan. Bangun hubungan terus-menerus. Ya, ada orang loh yang setelah bertahun-tahun baru bergabung, is okay, nggak apa-apa. Selama setiap 3 bulan sekali, minimal kita ajak lagi ngomongin soal HDI. Ya, di sela-sela itu mungkin kita nggak ngomongin HDI. Dengan hubungan terbangun seperti itu, saat Anda pasang WA story, Anda pasang WA IG, story IG, mereka tuh pasti akan melihat. Nah, saat mereka lihat tuh kita bisa follow up lagi. Hey, gimana kabarmu? Apa segala macam. Oke, gitu ya. Dan persingkat penjelasannya dalam 1 minggu. Apa maksudnya? Begitu kita sudah kirimkan video open mind, kirimkan link presentasi yang standar. Setelah bergabung, ajak ke BOS. Kalau Anda perhatikan, di E-Team mengadakan BOS itu minimal 1 kali dalam 1 minggu setiap hari Jumat. Tetapi di luar itu pun banyak BOS yang diadakan sendiri-sendiri. Ya, Anda bisa koordinasi dengan upline Anda untuk bisa ajak mereka segera ikut BOS. Karena BOS itu adalah presentasi kita yang standar. Oke, yang standar. Ya. Yang kelima, bantu prospek kita setelah kita presentasi, dia sudah dengarkan semua video, dia sudah ikut BOS juga. Bantu mereka untuk bisa jadi pelanggan atau enterpriser kita. Biasanya yang terjadi, dia tuh nggak langsung mau gabung. Meskipun dia tuh kepengen gabung, nggak mungkin dia tiba-tiba gimana caranya gabung tuh jarang. Ya. Jadi ajak mereka, jawab pertanyaan-pertanyaan atau keberatan yang mungkin muncul. Handling objection. Ya, saya sarankan Anda bisa membaca buku GoPro halaman 88 sampai 94, itu ada beberapa contoh handling objection yang sering muncul, pertanyaan yang sering muncul. Please baca itu. Oke? Dengan Anda membaca itu, Anda akan bisa cepat mengatasi keberatan yang dilontarkan banyak orang ya. Ikuti juga sesi handling objection bersama dengan di E-Team. Yang kedua adalah gunakan pertanyaan untuk closing yang tepat. Jadi setelah presentasi selesai, terus kita bisa tanyakan, dari yang Anda lihat barusan, kalau Anda ingin memulai bisnis ini part-time, kira-kira kepengen hasilkan income berapa supaya bisnis ini jadi layak untuk kamu kerjakan? Ya 5 juta sebulan pertama kalau part-time masih oke lah. Oke. Kira-kira dalam seminggu meluangkan waktu berapa jam nih? Perharinya supaya bisnis ini ya bisa dapat lah income segitu. Seminggu, paling seminggu ya nggak bisa harian gitu. Ya seminggu 15 jam masih bisa lah. Oke. Kalau gitu berani bersedia menjalankan berapa bulan nih? Supaya bisa dapat 5 jutaan. Kita nanya gitu ya. 6 bulan lah ya. 6 bulan ya. Nggak mau coba setahun. Nggak, 6 bulan lah. Kalau 6 bulan, coba jalankan dapat 5 jutaan, udah lumayan sih. Part time. Oh, oke. Gini. Kalau misalkan, saya bisa infokan cara supaya Anda bisa dapat 5 juta dalam 1 bulan. Ya. Kemudian, Bapak coba jalankan 6 bulan. Setiap bulan luangkan waktu 15 jam. Bapak siap nggak untuk mulai bisnisnya sekarang? Oh siap kalau dikasih tahu seperti itu. Oke, sip. Ya, mari Pak saya bantu untuk mendaftarkan supaya Bapak bisa dapat nomor ID-nya. Bisa punya hak bisnis untuk menjalankan HDI. Selesai, itu berarti closing. Ya, nah kalau mereka belum bisa menentukan untuk langsung memulai, nggak apa-apa. Cek lagi, apa lagi keraguannya, apa lagi kendalanya. Oke, jawab lagi, tanyakan lagi sampai dia nggak ada pertanyaan, sampai belum mau masih mikir-mikir soal keluarga, soal apa, kirimkan lagi video yang lain, oke, yang bisa mengingatkan mereka bahwa bisnis ini penting buat mereka. Ini adalah kita menolong prospek kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan mereka sehingga mereka bisa jadi konsumen kita, pelanggan kita, atau mau menjalankan bisnisnya jadi enterpriser. Ya. Langkah ke-6. Begitu dia sudah bergabung, kita bantu mereka untuk mulai dengan benar. Oke, ajak mereka segera ikut BOS atau Business Opportunity Sharing. Kenapa, rekan-rekan?
Karena mungkin saat kita presentasi itu nggak lengkap. Mungkin saat kita presentasi dia lagi nggak konsen, meskipun dia gabung ya, meskipun dia gabung. Apapun alasan dia gabung di bisnis ini, ajak mereka untuk ikut BOS segera. Setelah itu apa? Ikut meet and be great. Langsung buat penjadwalan. Ini loh ada tanggal sekian jadwal meet and be great. Setelah itu ajak mereka segera ikut assist the beginner. Ya. Kemudian dapatkan komitmen dari mereka. Cek buku GoPro bab 9. Kok nggak mau dikasih tahu? Enggak. Ya, Anda beli buku GoPro, Anda baca bab 9. Oke, terus segera dampingi mereka buat goals, daftar nama, mengundang. Itu tadi assist yang pertama awal-awal. Kalau misalkan Bapak punya income 5 juta tambahan, Bapak mau pakai untuk apa, Pak? Oh, untuk ini nih. Saya bantu catat ya, Pak. Untuk anak sekolah ya, Pak ya. Oke, untuk ditabung untuk anak sekolah nanti. Oke, punya rencana anaknya disekolahkan di sekolah mana, Pak? Oh, di kampus ini ya, begini segala macam. Catetin supaya kita bisa mengingatkan dia nanti, ya. Terus kemudian buat daftar nama segera. Pak, siapa nih Pak, teman-teman Bapak, saudara Bapak yang mau diajak sama-sama supaya bisa naik kapal bareng-bareng gratis Pak dari HDI. Wah, langsung ya. Itu yang bisa saya gunakan tuh. Oke. Nah, langsung siapa temennya Pak? Saudaranya? Sepupunya ada Pak mungkin yang mau diajak bareng? Tuliskan nama-namanya. Buat sampai 30-an nama yang paling top dan ajarkan cara mengundang secara singkat. Secara singkat ke mereka. Setelah itu pastikan dia mengundang langsung di depan kita. Oke, begitu dia sudah mengundang, maka dia akan bisa semakin bersemangat. Dengan cara apa? Karena dia mengundang, akan ada presentasi, akan ada yang bergabung. Dia dapat pelanggan yang pertama, mungkin beli Clover Honey dengan harga retail, dia senang. Dapat enterpriser yang pertama bergabung, dia senang. Dapat income di bulan pertama, tambah senang. Ikut sesi bareng-bareng perusahaan kita, ya saat ada acara-acara besar, dia tambah senang. Kita masukkan ke grup WA-nya kita kenalkan ini yang tim barunya apa gini segala macam. Wah, dia tambah seneng. Ya, dari bulan ke bulan akhirnya dia bisa naik peringkat, tambah seneng, semangatnya akan bertambah. Oke. Ini cara yang benar untuk membantu enterpriser mulai dengan benar, rekan-rekan. Hati-hati, jangan cari jalan pintas untuk membantu mereka. Ada beberapa jalan pintas yang banyak orang lakukan dan itu salah. Apa itu mentang-mentang enterpriser yang gabung, temannya itu cukup kaya. Dianjurkan langsung beli produk banyak. Oke. Kemudian dibelikan atas nama pembantunya, atas nama susternya, atas nama sopirnya misalkan. Supaya dia bisa langsung kelihatan naik peringkat jadi manajer. Mohon maaf rekan-rekan, itu bukan cara yang memulai bisnis yang benar. Itu akan membuat dia terbebani dan dia berpikir itu benar, dia ngajarin ke teman-teman yang lain, celakalah bisnisnya. Sekilas kelihatan omsetnya besar, tapi gembos sebenarnya. Oke? Juga jangan cari jalan pintas dengan cara apa? Kita yang carikan orang untuk mereka ditaruh di bawah jaringan mereka. Percaya sama saya yang begitu tentu nggak bakal aktif, nggak bakal jalan. Oke? Yang benar gimana? Bisnis HDI ini, ingatkan ini adalah bisnis mereka sendiri. Jadi kita akan bekerja bersama mereka, bukan bekerja untuk mereka. Artinya apa? Ajarkan mereka melewati tahapan demi tahapan yang harus dilakukan, lakukan semuanya satu demi satu bersama mereka. Biarkan merasakan prosesnya. Dan memang ya, itu akan membuat mereka sebagian bertahan, sebagian mundur. Tetapi rekan-rekan, saya ingin bertanya, bukankah dalam perusahaan banyak juga karyawan yang mundur di tengah jalan? Ada sebagian yang tetap bertahan. Bukankah orang yang berbisnis sebagian pelanggan tetap ada, tetapi sebagian tidak lagi menjadi langganan di sana? Bukankah itu hal yang wajar? Wajar. Tetapi kalau Anda dan saya nggak membantu mereka mulai dengan bisnis yang tepat, dengan cara yang benar, ya kita menyesatkan mereka. Kita akan justru kehilangan jauh lebih banyak ketimbang cuma satu orang. Kita akan kehilangan integritas kita akan kehilangan diri kita saat menjalankan bisnis ini. Dan itu bahaya. Oke? Jadi mulai dengan benar ya. Kemudian langkah yang terakhir secara teknis, promosikan acara. Promosikan acara. Contoh misalkan ya, kita bisa mulai dengan langkah-langkah, Anda screenshot aja, ceritakan kisah kita tentang betapa pentingnya acara itu, apa yang terjadi di jaringan kita seusai mereka ikut acara, ya, sampaikan apa pentingnya acara tersebut di setiap pertemuan yang kita miliki. Lakukan pendaftaran sendiri di grup. Ya, siapa aja yang mau ikut nih, gitu kan? Meskipun acaranya gratis, lakukan pendaftaran juga ya. Ingatkan kembali soal acaranya sebelum hari H dan pastikan dia hadir pada hari H. Bahas apa yang penting dan evaluasi apa yang sudah dipelajari dari suatu acara
dan kita bisa lanjutkan promosi acara berikutnya. Satu kunci yang selalu diajarkan semua orang yang menjalankan bisnis network marketing di HDI maupun bukan di HDI. Semua orang lewat berbagai buku, lewat berbagai seminar, mereka semua sepakat satu. Apa itu? Semakin banyak rekan kita yang ikut pertemuan, semakin cepat dan besar pertumbuhan jaringan kita. Jadi ini penting banget buat kita. Ya, contoh misalkan ya, tanggal 15 Mei nanti, itu akan ada satu buah acara besar yang namanya The Leader with Tweet di Jakarta, yang diselenggarakan bersama dengan beberapa center digabungkan jadi satu. Kita akan mendatangkan beberapa pembicara, baik yang ada di Jakarta sendiri dan sekitarnya, serta dari Surabaya. Pembicara-pembicara yang kita pilih itu pembicara-pembicara yang top banget. Mereka-mereka yang awalnya sebagian dengan berbagai latar belakang berbeda. Sebagian dari mereka, rekan-rekan, memulai bisnis ini waktu masih single. Sebagian lagi memulai waktu awal menjadi pasangan yang baru menikah dan menantikan kehadiran anak pertama. Dan di karirnya baru mulai rintis. Sebagian lagi memulai bisnis ini saat sudah sangat mapan di dunia karirnya mereka. Mereka punya tantangan yang berbeda, tetapi punya satu kesamaan. Mereka hari ini sama-sama menghasilkan jaringan yang sangat solid. Dan kita bisa belajar banyak hal di sana. Nah, apa yang akan terjadi kalau rekan-rekan kita ikutan nonton, hadir? Mereka akan merasakan suasana bahwa ini loh HDI yang sesungguhnya bukan cuma sekedar jualan, bukan cuma sekedar memasang status, ya produknya apa gitu, promo-promonya, enggak. Oke, tapi mereka akhirnya akan semakin terbuka bahwa bisnis ini besar, bisnis ini adalah untuk masa depan mereka. Oke, jadi ini sangat penting ya. Anda koordinasi dengan rekan-rekan Anda. Kapan Anda bisa meluangkan waktu? Kapan Anda menyisihkan waktu Anda dari sekarang? Anda sisihkan uang untuk bisa hadir. Karena acara itu acaranya mulai dari jam 1 sampai jam 5 ya, dan kita sewa hall. Itu biayanya sangat murah, hanya 175.000 saja, sudah include makan, minum, dan acara. Seminar yang kalau Anda ikuti di luar sana, itu nilainya itu bisa bayar jutaan. Oke, kenapa HDI bisa mengemas acara dengan sangat murah, meskipun value-nya, nilainya itu jutaan? Karena para pembicaranya itu tidak dibayar sama sekali. Itu pentingnya. Oke, itu acara kita yang besar untuk grup di Jakarta dan sekitarnya ya, tanggal 15 Mei. Catat baik-baik. Oke, ini contoh saya cerita bagaimana acara rekan-rekan promosinya. Ya, dan terus bahas itu di grup kita. Oke. Nah, 7 teknik tadi mulai dari kita membuat daftar nama sampai tadi bisa mempromosikan acara, itu adalah hal yang sangat sederhana. Sama seperti kalian di dunia nyetir mobil, masak, berenang, lain-lain, semua bisa dipelajari dan butuh jam terbang. Oke, untuk bisa jadi ahli, dan ahli. Dan semua berharga itu butuh waktu, rekan-rekan. Rumusannya itu 1357 ya. 1 tahun Anda dan saya terus kerjakan bisnis ini selama 1 tahun, kita akan mulai merasakan tuh ada cuannya, kalau kata orang, ada profitnya, ada untungnya. Oke, meskipun di bulan-bulan pertama, bulan kedua ada uang, mungkin bagi Anda itu belum terlalu terasa. Tetapi setelah 1 tahun Anda akan mulai merasa, wah ini asik nih ternyata bisnisnya, gitu ya. Tahun ketiga itu Anda akan bisa full time biasanya. Banyak orang memutuskan untuk full time meninggalkan usahanya yang lama itu setelah 3 tahun. Kenapa? Karena hasil dari 3 tahun yang dibangun ternyata bisa menutupi dan sama bahkan lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Oke? 5 tahun untuk membuat penghasilan Anda sangat stabil, dan 7 tahun membuat Anda dan saya menjadi ahli. Jadi kalau Anda dan saya kepengen menghasilkan dengan baik di bisnis ini, kerjakan bisnis ini bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi pastikan kita kerjakan 7 tahun. Karena saat menjadi 7 tahun menjadi ahli, bukan hanya akan mendapatkan penghasilan yang sangat stabil, bukan hanya akan mendapatkan penghasilan yang sangat bagus, tapi kita akan menjadi orang-orang yang ahli. Jadi, saya mengajak Anda untuk komitmen pada diri Anda sendiri, ya, diri kita masing-masing untuk menjadi ahli di HDI. Karena orang yang ahli tentunya dibayar lebih mahal dibandingkan mereka-mereka yang amatiran. Anda setuju dengan saya? Oke, bagaimana langkah berikutnya? Ya, what next? Ya, segera ajak sahabat dan saudara Anda untuk bisa ikut sesi BOS yang terdekat. Besok ada. Dan begitu mereka sudah bergabung nanti, segera ajak untuk ikut Meet and Be Great supaya tahu langkah per langkah apa yang harus dilakukan. Juga segera ajak semua rekan untuk bisa ikut Assist Beginner level 1. Berikutnya, kita kuasai secepat mungkin cara untuk bisa melakukan presentasi yang standar. Dengan demikian, rekan-rekan,
ya, maka keahlian kita akan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Oke? Thank you semuanya, ya. Have a nice day. Saya akhiri sesi kita saat ini. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Dan saya berharap bahwa apa yang sedang kita pelajari sama-sama hari ini, apa yang sedang kita lihat sama-sama hari ini, HDI, akan menjadi satu buah bisnis yang bukan hanya akan mengubah kehidupan Anda secara keuangan, tetapi HDI akan menjadi sebuah bisnis yang membuat Anda punya legacy, punya warisan. Bisnis ini bisa diwariskan. Anda bertumbuh menjadi seorang yang ahli. Anak-anak Anda bisa belajar dari Anda. Bagaimana punya sikap, bagaimana punya kemampuan, bagaimana cara belajar, bagaimana cara negosiasi, bagaimana berhadapan dengan orang lain. Sehingga yang kita wariskan bukan cuma sekedar uang. Saat Anda ahli, saat Anda dan saya ahli, yang kita wariskan buat mereka jauh melebihi uang. Oke, sekian dari saya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari sama-sama ya. Oke.